semuanya, di sini kami akan menjelaskan sedikit cerita tentang kasus Vina Cirebon beserta analisisnya. Jadi, belakangan ini kasus Vina 2016 mencuat kembali ke publik. Dalam kasus Vina ini berlandaskan karena balas dendam sekelompok geng motor pada Vina dan Eki. Mereka melakukan tindakan kejahatan yang berujung tragis. Pada akhirnya, mereka merekayasa kasus itu menjadi sebuah kasus kecelakaan. Tetapi pihak korban mencurigainya dan melaporkan ke pihak berwajib. Teori jarum hipodermik adalah teori yang pertama kali dikemukakan oleh Harold Laswell pada tahun 1927. Dalam teori jarum hipodermik, media massa dianggap memiliki kekuatan dengan efek yang secara langsung pada masyarakat. Nah, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, media massa dapat mempengaruhi opini masyarakat dengan cara memberikan informasi dan detail kasus mengenai pembunuhan Vina Cirebon. Teori jarum hipodermik ini juga menganggap audiens sebagai pasif yang hanya menerima informasi dari media massa tanpa memiliki kekuatan dalam menolak atau memilih informasi. Teori jarum hipodermik ini juga ada kelemahannya seperti oversimplification dan tidak mempertimbangkan peran audiens aktif dalam merespon informasi. Oke, selanjutnya yaitu adalah teori efek terbatas. Teori efek terbatas ini dikemukakan oleh Joseph Klepper dari Columbia University pada tahun 1960. Nah, teori ini berfokus pada pengaruh komunikasi massa terhadap masyarakat dan juga menekankan bahwa efek media tidak terlalu signifikan dalam mengubah perilaku dan juga sikap masyarakat. Dalam kasus Vina Cirebon, dapat dilihat dari beberapa aspek. Salah satunya, terbentuknya berbagai kelompok serta kekuatan sosial dan juga individu dapat mempengaruhi media. Nah, contohnya itu adalah perbedaan informasi yang diberikan pada kasus Vina Cirebon sehingga menyebabkan perbedaan persepsi dan terbentuklah berbagai kelompok berdasarkan persepsi yang mereka miliki. Nah, hal inilah yang menyebabkan sehingga efeknya itu tidak langsung dan juga terbatas. Oke, selanjutnya teori aliran dua tahap atau two-step flow theory yang dikemukakan pada tahun 1944. Teori ini menjelaskan bahwa pengaruh media massa tidak secara langsung mempengaruhi khalayak umum, melainkan melalui opini memimpin atau opinion leader. Teori ini terbentuk melalui beberapa tahap. Yang pertama, media massa menyebarluaskan informasi tentang kasus Vina Cirebon. Selanjutnya, pemimpin opini yang berpengaruh akan menyebarkan informasi kepada khalayak. Lalu khalayak atau masyarakat terpengaruh karena menerima informasi yang membentuk opini mereka tentang kasus Vina. Kesimpulannya bahwa teori ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap khalayak, melainkan melalui pengaruh opini pemimpin atau opinion leader. Teori uses and gratification menjelaskan tentang daya tarik konten media pada khalayak serta kemampuan pengendalian khalayak untuk memilih juga mengolah sebuah pesan konten media untuk memenuhi kebutuhan demi mendapatkan kepuasan tertentu. Dalam kasus ini, khalayak tertarik pada isunya yaitu kejahatan tragis dan lambatnya penanganan kasus dari aparat. Kasus ini mengundang perhatian dan empati khalayak demi memvalidasi perasaan itu, membuat khalayak terus berdiskusi terkait isu tersebut, yang membuat kasus ini menjangkau khalayak yang lebih luas lagi sehingga khalayak berperan aktif dalam memilih dan mengolah pesan yang beredar. Jadi pada akhirnya khalayak mendapatkan kepuasan dalam mengonsumsi informasi terkini juga mengemukakan opini mereka. Teori agenda setting yang ditemukan pada tahun 1972 oleh Profesor Maxwell dan Donald menjelaskan tentang media memiliki kemampuan untuk menentukan isu di mana yang penting bagi khalayak. Dalam kasus Vina ini, terdapat sekelompok khalayak dan media massa yang mengarah atau framing kepada aparat kepolisian dan korban. Framing korban di sini merupakan framing kasus pelecehan dan kejahatan tragis yang kerap menjadi perhatian publik. Sedangkan framing aparat kepolisian merupakan keterlambatan dalam menangani kasus di mana hal ini selalu menjadi sorotan masyarakat.